Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas penggunaan op-amp pada rangkaian diferensiator. Basic dari rangkaian diferensiator adalah seperti ini. Ada sebuah amplifier, ini sisi inputnya, ini sisi outputnya, maka tegangan outputnya adalah diferensiasi dari tegangan inputnya. Artinya, rangkaian diferensiator itu menghasilkan output yang proporsional atau linier dengan kecepatan perubahan dari tegangan inputnya. Untuk keperluan tersebut, biasanya digunakan pada sisi input adalah komponen kapasitor, sedangkan pada jaringan feedbacknya itu adalah komponen resistor. Jadi seperti ini rangkaian dasar dari sebuah diferensiator. Sisi inputnya kapasitor. Rumus dasar dari kapasitor, maka arus yang melewati kapasitor itu sama dengan nilai kapasitansinya dikalikan perubahan dari tegangan yang mengenai kapasitor tersebut. Kemudian karena kita menggunakan op-amp di mana input impedannya sangat tinggi, maka arus dari sisi input ini tidak ada yang masuk ke dalam op-amp. Ya. Sehingga arus pada sisi input ini, Iin adalah sama dengan IC. Artinya VC sama dengan Vin. Sehingga Vout-nya adalah kebalikan dari V feedback-nya. Maka V feedback-nya sama dengan min Vout-nya sama dengan I-nya ini, jadi I-nya sini karena tidak ada yang ke sini, berarti kan I-in sama dengan IF, tapi beda arah ya. Sehingga Vout-nya adalah min RF kalikan I-nya adalah IC sini. Nah, output dari sebuah diferensiator adalah seperti ini. Karena feedback-nya dipasang pada kaki inverting, maka penguatan tegangannya adalah sama dengan jaringan feedback dibagi dengan inputnya. Seperti ini. Maka besarnya gain pada rangkaian diferensiator adalah sebesar ini. Kita lihat pada rumus ini bahwa frekuensi itu linear dengan gain dari sinyalnya. Sehingga semakin tinggi frekuensi, maka gainnya juga akan semakin besar. Dan ini menjadi masalah pada diferensiator. Jadi, dari gain pada diferensiator tadi, kita peroleh rumusan gainnya adalah seperti ini. Maka frekuensi berbanding lurus dengan penguatan tegangannya. Maka pada kondisi frekuensi yang tinggi, maka gainnya juga akan sangat tinggi. Dan ini menjadi masalah, tadi sudah kita sebutkan. Kapasitor pada frekuensi yang tinggi, maka impedansinya akan sangat rendah. C berarti XC, sama dengan 1/2 PFC. F-nya tinggi, berarti XC-nya akan semakin kecil. Ya. XC berkurang kalau frekuensinya naik. Ya. Artinya diferensiator ini akan memiliki noise yang tinggi pada frekuensi tinggi. Dan ini menjadi hal yang tidak boleh karena noise-nya ini bisa mengganggu kestabilan dari output-nya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ditambahkan sebuah kapasitor pada sisi feedback-nya, paralel dengan RF-nya. Ya, kalau ada tambahan kapasitor di situ, maka akan mengurangi gain-nya. Ada CF di situ, kapasitor yang kecil di situ, berarti gain-nya ini berarti RF paralel dengan XC. Berarti kalau XC-nya kecil kan berarti akan mengurangi gain-nya karena nilai di sini akan semakin kecil.
gen berkurang, maka ketidakstabilan dalam bentuk osilasi bisa dikurangi. Selain itu juga diperlukan tambahan resistor yang kecil di sisi inputnya, Rin, dipasang secara serial dengan kapasitor. Apa fungsinya? Untuk memastikan besarnya input impedan minimal, karena ini kapasitornya adalah punya impedansi yang sangat rendah pada frekuensi tinggi, sehingga dengan dipasang Rin secara serial dengan kapasitor, meskipun ini semakin rendah Xc-nya pada frekuensi tinggi, tapi serial dengan ini berarti input impedannya akan bisa dipastikan paling tidak sama dengan Rin. Sehingga kalau ini bisa dipastikan tetap ada, tidak semakin kecil di sini, maka bisa mengurangi gain juga. Maka rangkaian yang ditambahi dengan kapasitor feedback dan resistor input kita sebut dengan praktikal diferensiator. Bentuk rangkaiannya berarti seperti ini. Penambahan Rin dan CF. Dua-duanya berfungsi untuk mengurangi gain, sehingga ketidakstabilan output itu bisa dikurangi, terutama pada kondisi frekuensi tinggi. Maka dengan tambahan rangkaian ini, tambahan komponen ini, kita akan mendapatkan frekuensi respon yang seperti ini. Ini adalah kondisi rangkaian, kondisi respon frekuensi pada open loop ya, tanpa feedback. Kemudian kalau dengan feedback basic diferensiator ya, basic diferensiator kita akan punya frekuensi respon seperti ini. Frekuensi naik, maka gainnya juga berbanding lurus semakin naik. Dan ini menjadi hal yang salah kan, yang tidak benar kan tadi, tidak stabil. Ini adalah frekuensi respon dari diferensiator basic ini. Kemudian dengan adanya practical diferensiator, maka kita bisa menambahkan Rin dan CF sehingga tidak naik terus gainnya, tapi pada kondisi tegangan kondisi frekuensi tertentu gainnya bisa turun meskipun frekuensinya naik. Maka rumusan yang kita peroleh adalah seperti ini. Jika FA adalah frekuensi di mana gain dari basic diferensiator adalah 0 dB. Jadi FA adalah ini, misalnya di sini. Misalnya FA di sini. Jadi pada basic diferensiator dia punya gain sebesar 0. Ini kita sebut FA. Rumusannya ini. Kemudian ada lagi yang namanya FB, di mana pada basic diferensiator dia akan menghasilkan kenaikan 20 dB per dekade sampai dari FA ke FB ini. Jadi kalau FA-nya misalnya asumsi sebesar 10 F misalnya ya, maka FB berarti 20 dB per dekade, berarti 10 F naik 10, berarti 10 pangkat 2 F. Kenaikannya adalah 20 dB, ini 0, berarti FB ada pada posisi 20 dB. Jadi slope-nya seperti ini. FB itu merupakan frekuensi tertinggi yang bisa didiferensiasikan oleh rangkaian diferensiator. Ya, ini frekuensi tertinggi. Setelah itu, maka karena sudah ada tambahan practical diferensiator kan, maka gainnya akan menurun. Jadi frekuensi respon dari practical diferensiator adalah ini. Ya, ini bentuk segitiga ini. Dari frekuensi F sampai FB dia ada kenaikan sebesar 20 dB per dekade, begitu mencapai FB maka gainnya akan turun sebesar min 20 dB per dekade. 20 kita buktikan gambarnya benar atau tidak. Ini 1 dekade berarti 10 pangkat 3, gainnya turun 20. Tepat ya. Ini gainnya juga 20 turunnya. Oke.
Jadi kita peroleh rumusannya adalah seperti ini. Atau dengan bahasa time constant adalah R kali C. Kalau RI kali C, jadi ini pada sisi input, RI kali C ya, pada sisi input, atau RF kali CF itu nilainya sama time constantnya ya. Kemudian RF kali C itu harus lebih besar dari minimal sama dengan 20 time constant pada sisi input atau sisi feedback tadi, agar bisa diferensiator bekerja dengan benar, dengan tepat hasilnya. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya diketahui sebuah rangkaian diferensiator akan melakukan diferensiasi sinyal dari frekuensi 500 Hz ke 1000 Hz. Dan dipergunakan kapasitor pada sisi input 0,1 mikrofarad. Inputnya adalah seperti ini. Artinya C-nya ini adalah 0,1 mikrofarad, V-in-nya di sini adalah sebesar 0,4 sin 2pi 1000 T ini, ya. Frekuensinya berarti yang dipakai adalah pertama FB. FB adalah frekuensi tertinggi dari sinyal yang bisa didiferensiasikan dari 500 sampai 1000. Berarti FB-nya adalah 1000. 1000 Hz, berarti FB sama dengan pakai rumus yang tadi, 1/2pi RI kalikan C sama dengan FB, sama dengan ini. Maka RI bisa dicari besarnya berapa, sebesar ini. Kemudian pakai aturan yang kedua bahwa time constant A itu minimal sama dengan 20 kali time constant B. Pakai aturan yang ini maka bisa dihitung nilai RF dan CF-nya. Jadi C sudah ditentukan, RI pakai aturan frekuensi tertinggi ini bisa dicari, tinggal mencari ini dengan menggunakan aturan time constant. Sehingga seperti apa V-out-nya? Tinggal dimasukkan ke rumus juga. V-in-nya ini dimasukkan, didiferensiakan terhadap DT, tinggal dimasukkan, diperoleh V-out-nya adalah seperti ini. Dan benar sesuai aturan pada matematik kan, kalau sinus, sinyal sinus diturunkan, turunan pertamanya sinus adalah cosinus, min cosinus. Ini kalau sinyalnya kontinu. Kalau misalnya sinyalnya tidak kontinu seperti ini, bagaimana cara mencari diferensiasinya? Ini berarti harus kita pisahkan masing-masing sinyalnya dari 0 sampai 0,2. Ini punya gradien berapa? Ini besarnya adalah 2 volt. Di sini 0,2, maka punya gradien sebesar ini. Berarti rumus persamaan garis ini berarti kan Y sama dengan MX plus C, C-nya melewati 0, berarti V-in-nya adalah Y sama dengan MX, M-nya gradiennya tadi adalah 10, berarti Y sama dengan 10X, atau V-in sama dengan 10 kali P. Maka besarnya V-out memakai rumus tadi adalah sebesar ini, memakai rumus ini, V-out-nya adalah sebesar ini. Jadi dari waktu 0 sampai 0,2, nilai V-out-nya, tegangan V-out-nya adalah min 0,2, min 0,2. Cocok juga kan? Secara persamaan matematik, diferensiasi dari sebuah RAM, sinyal RAM adalah sebuah sebuah unit seperti ini ya, sinyal konstan seperti ini. Kemudian dari 0,2 sampai 0,6, 0,2 sampai 0,5 di sini ya, 0,5, 0,2. Tegangan inputnya konstan. Demikian juga dari 0,7 sampai 1 detik. Ini inputnya juga konstan. Konstan artinya kalau didiferensiasikan 0. Jadi dari 0,2 sampai 0,5 outputnya adalah 0. 0,2 sampai 0. Demikian juga dari 0,7 sampai 1 outputnya adalah 0.
Kemudian ada dari 0,5 sampai 0,7. Ini RAM juga tapi berbalik arah dari yang pertama tadi. Berarti 0,5 sampai 0,7. Berarti ininya T-nya 0,2. Tegangannya berarti ini dari min 2 ke 2, berarti 4. Berarti gradiennya adalah arahnya begini ya, berarti min 4 per 0,2. Jadi gradiennya adalah min 20. Maka persamaan garis ini adalah sebesar V-in sama dengan min 20T. Diturunkan V-out-nya menggunakan rumus V-out ini, diperoleh V-out-nya adalah sama dengan 0,4 volt. Artinya dari 0,5 sampai 0,7 besarnya V-out adalah 0,4. 0,5 sampai 0,7 detik, besarnya V-out adalah 0,4 volt. Sama dengan yang terakhir, RAM yang terakhir ini dari 1 ke 1,2 detik. Berarti selisih waktunya 0,2. Kemudian V-in-nya dari 0 sampai min 2. Nah, ke sana berarti sama dengan ini kan? Berarti sama dengan ini. Arahnya positif, berarti 2 dibagi 0,2. 2 dibagi 0,2 yang sama. Berarti persamaan ini, garis ini persamaannya adalah V-in sama dengan 10T. Outputnya adalah min 0,2T. Jadi dari 1 ke 1,2 outputnya adalah min 0,2T. Jadi seperti ini cara menggunakan rangkaian diferensiator. Ya, sudah kita coba kalau sinyalnya kontinu atau sinyalnya tidak kontinu. Apalagi yang bisa dikembangkan dari sebuah diferensiator. Diferensiator juga bisa kita masukkan ke konsep summing atau subtraktor ya. Misalnya pada summing diferensiator berarti kita tinggal menambahkan ini semua, menambahkan satu pasang input diferensiator, V-in sama C-nya. V-in sama C-nya. Maka V-out-nya adalah V-out dari masing-masing ini dijumlahkan. Jadi V1 sama C1 menghasilkan V-out min RC1 dV1 per dV1. V2 C2 menghasilkan V-out min RC2 dV2 per dV dan seterusnya sampai ada berapa pasang V-in dan kapasitor. Kalau ingin di sini tidak negatif, berarti polaritas V-in-nya yang tinggal dibalik. Seperti ini kan positif kan? Hasilnya negatif outputnya. Kalau ingin ini positif, berarti tinggal V-inputnya sini dibalik polaritasnya, dimasukkan negatif. Maka bisa menjadi positif di sisi outputnya. Demikian tadi yang bisa kita pelajari bersama tentang rangkaian diferensiator dengan menggunakan op-amp. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.